tengah malam gue kelaparan, perut gue keroncongan, gue sambil nangis sambil gue makan itu biskuit. Gue bilang, Tuhan ternyata begini ya perjuangan hidup. Gitu loh. Gue sambil menangis tuh meneteskan air mata. Tapi gue bilang, gue mau bertahan. Gue mau tunjukin ke orang-orang kalau gue bisa. Dan semoga one day ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk orang-orang lain yang sedang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau menyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan kali ini tamu kita ada Mas Robinson Sinurat, Bang Obin lah. Kayak gue bukan Mas dong, ada Bang ya. Bang Obin, penulis dari Impian Besar Orang Kecil, Obin, dan pendiri juga dari mimpibesar.id. Dan gue udah kenal sama Obin lumayan lama udah. Dan setiap kali ketemu selalu belajar banyak dari si Abang Obin ini. Dan sekarang kenapa enggak obrolan kita, pembelajaran yang akan gue dapet hari ini, gue yakin banyak juga bisa dapetin juga sama teman-teman yang nyimak obrolan ini. So man, thank you udah datang ke sini. Sekali lagi udah meluangkan waktu di sini. Kita langsung mulai aja. Boleh Mas. Aku manggilnya Mas ya. Gue manggilnya Mas ya berarti. Manggil Mas, manggil Dek, manggil Nak, silakan lah, apapun yang buat lo nyaman deh penting. Oke. Bin, mimpi besar. Gue mau langsung, ini kita kan unscripted ya. Yes. Jadi gue akan lompat-lompat ke sana sini. Tapi gue mau langsung masuk dulu ke mimpibesar.id. Lo sekarang penulis, sebelum penulis kan juga sudah membangun mimpibesar.id. Apa sih mimpibesar.id dan apa yang melatar belakangnya? Oke. Pertama-tama makasih dulu nih Mas Ali udah undang gue ke acara yang ke talk show yang luar biasa ini, yang ngobrolin seru tentang hidup ini ya. Serunya karena tamu-tamunya kayak lo gini. Gue merasa bangga banget lah bisa menjadi salah satu tamu di sini gitu. Gue yang thank you. Oke. Nah, sebenarnya mimpi besar itu mulanya waktu gue berangkat ke Amerika Serikat nih, waktu S2 di Columbia University. Pertama gue tiba di sana itu, gue berpikir kira-kira apa ya yang akan gue lakukan setelah gue lulus S2 nanti. Even itu waktu pertama kali tiba di sana loh. Itu waktu S2-nya apa? Lu ngambil apa? Gue ngambil jurusan social work. Social work? Iya, Master of Social Work di Columbia University di New York. Nah, sorry gue, social work itu buat yang mungkin belum tahu itu apa sih, jurusan apa? Bener. Kalau ekonomi atau kedokteran orang kan tahu tuh. Social work ini apa gitu. Yang pastinya jurusan sosial ya teman-teman. Dimana ini memang masih kurang famous banget di Indonesia social work ini. Jadi fokusnya itu banyak banget sebenarnya. Mungkin salah satu yang bisa gue contohkan adalah kita bisa establish our own NGO lah dari jurusan ini. Karena di tahun keduanya ada peminatan namanya Social Enterprise Administration, di mana salah satu mata kuliahnya itu yang kita pilih adalah bisa NGO Management namanya. Itu salah satunya ya. Gitu. Nah tapi basically kalau social work ini, social worker di Amerika Serikat itu lebih kayak lu itu ngelakuin counseling, semacam bukan psikolog tapi semacam psikolog loh. Jadi kayak lu itu bisa menjadi counseling spesialis. Atau bisa kerja contohnya di rumah sakit atau di sekolah atau di lembaga profit atau non profit memang, tapi lebih ke counseling tentang ilmu jiwa gitu loh. Jadi ada irisannya juga dengan psikolog juga. Benar. Jadi tahun pertama itu kita wajib belajar tentang itu. Tentang human behavior, tentang ilmu jiwa yang gue bilang tadi. Itu di tahun pertama itu wajib seluruh mahasiswa social work ada udah mata kuliah wajibnya. Gitu loh. Nah, di tahun keduanya baru kita ambil konsentrasi, di mana either kita mau lanjutkah di bagian clinical ini, di bagian mental health issues ini, atau di ilmu jiwa ini, atau kita mengambil konsentrasi lain, spesialisnya apa. Nah, kebetulan karena social work ini masih sangat tabu di Indonesia,
akhirnya gue pilih lah yang kira-kira apa yang bisa gue implementasikan nanti di Indonesia. Sehingga gue ambillah konsentrasi di bidang Social Enterprise Administration, di mana gue di sini belajar tentang HR, tentang program evaluation, tentang NGO management, tentang staff development. Jadi kayak organizational managerial juga gitu ya? Macro level gitu loh. Nah itu yang gue lihat silabusnya dan menurut gue, oh ini keren banget. Karena gue pengen banget punya NGO one day gitu loh. Jadi ketika gue di tahun kedua itu, baru nih gue kepikiran, oh NGO management, gue ambil kelas itu. Dan pada waktu itu kita punya final project, kira-kira lu mau ngelakuin apa setelah lu lulus dari Columbia University? Itu project yang kita harus present di kelas. Nah waktu itu gue berpikir keras, apa nih yang mau gue lakuin setelah ini gitu. Nah singkat cerita, diskusi dengan tim gue, kemarin tuh berdua, yang satunya ini dari Kanada dan gue dari Indonesia ya. Gue ceritain ke dia tentang hidup gue juga, tentang gue ada di posisi sekarang ini karena gue punya mimpi besar. Gue dulu ada di Columbia University itu karena gue punya mimpi yang besar. Nah, oh ini keren banget kalau misalnya gue ceritakan ini, gue jadikan ini sebagai wadah untuk anak-anak di Indonesia supaya berani untuk bermimpi besar. Apa mimpi besar lo? Nah, mimpi besar gue pada waktu itu, yang pertama kan gue pengen pokoknya harus S2 di luar negeri, di kampus yang bagus untuk bisa menaikkan derajat keluarga orang tua gue. Gitu loh. Itu dulu mimpi gue. Dan nyata gitu loh. Gue bisa bawa kedua orang tua gue ke Amerika Serikat waktu gue wisuda di tahun 2018. Nah ini mungkin kita kembali lagi ke belakang gitu ke belakang ke flashback gitu. Flashback. Kalau bicara keluarga tadi, lu dari Tanjung Beringin, Sumatera Utara. Dan gue nggak pernah ke sana gitu. Itu jauh di dusun ya. Kayak gimana sih di sana dari lu waktu lu masih kecil sekarang, dan mungkin masa kecil lu sendiri kayak gimana gitu. Kalau bilang tadi keluarga gitu kan, lu bilang mengangkat derajat keluarga, seperti apa? Kenapa sampai itu timbul keinginan itu gitu? Benar banget Mas Ali. Jadi gua itu di Tanjung Beringin ya. Tepatnya di dusun 3 Sindoro, Desa Barisan Nauli. Jadi itu masih dusun. Nama desanya Desa Barisan Nauli. Nah di kampung gua ini belum ada, setahu gue, yang lulus S2 dari Amerika Serikat. Atau nggak usah dari Amerika Serikat deh, dari Inggris atau dari luar negeri deh, belum ada. Kemudian memang gua berasal dari keluarga yang sederhana ya. Kedua orang tua gue itu hanya petani biasa. Yang kadang upahan di ladang orang gitu. Kadang kita memang punya ladang yang ya nggak luas, jadi nanam sayur, nanam cabai gitu. Orang tua gua. Saudara, kakak, adik? Gua anak kelima dari 7 bersaudara. Jadi bahkan di keluarga gua ini, dari 7 bersaudara ini belum ada yang S2 satu orang pun. Bahkan mungkin nggak usah S2 deh, nggak semua lulus S1 gitu. Nah dari sinilah gua punya mimpi, mengingat pesan dari kedua orang tua gua yang selalu mengatakan, kamu harus sekolah ya nak, walaupun uang kita tidak ada. Karena melalui pendidikanlah memang kita bisa menunjukkan ke orang lain bahwa kita ini juga pokoknya bisa meningkatkan derajat keluarga orang tua gitu loh. Itu pesan yang dari orang tua gue dulu. Pokoknya lu harus sekolah walaupun lu nggak punya duit gitu. Nah disitulah gue bermimpi, gila, gue memang harus sekolah. Gue harus sekolah dan sekolah. Bagaimana caranya? Ya pastinya untuk sekolah di luar negeri itu kan nggak murah. Dan I'm sure kalau orang tua gue itu nggak sanggup membiayai itu. Karena orang tua gue hanya petani biasa. Dan bahkan dulu waktu S1 nih flashback lagi dong ya. S1 aja gue cuma makan sekali sehari nih Mas Ali. Untuk bisa S1 di Universitas Sriwijaya jurusan fisika. Unsri jurusan fisika. Okay. S2 gua Columbia Social Work. Can you imagine? Dari fisika yang IPA banget gitu kan. Terus sosial banget. Sosial banget. Sosial banget kan social work. Gua harus terjun ke lapangan, ketemu klien gitu loh. Direct service, sedangkan di eksak itu gua eksak banget. Rumus semua kan gitu loh.
Oke, Panjang nih jadi ceritanya nih. gue masih mau kembali ke belakang tadi dulu. Oke. Kan. Jadi lu artinya gini, kayak lu kan tadi 7 bersaudara, lu anak kelima. Nah, artinya kakak-kakak lu juga sekolah. Ada yang lulus S1, ada yang enggak, gitu kan. Tapi lu sendiri emang lu sendiri enjoy sekolah, kan banyak juga anak, aduh sekolah gitu. Kan banyak tuh yang seperti itu gitu ya, termasuk gue juga gitu. Dulu at least gue begitu gitu. Tapi apa yang membuat lo sampai merasa ini harus, apakah tadi karena apa yang orang tua sampaikan atau ada something else, dan kenapa harus S2? Oke, pendidikan gitu. Apakah lu waktu itu ngeliatin oke, ada berapa banyak S2 di desa gua? Apakah bayangan gua nggak gitu juga kenapa sampai kok itu yang penting banget gitu kayak buat lu? Oke. Ini kembali lagi ke kita harus flashback lagi nih ya. Jadi jujur aja, fisika itu is not my thing sebenarnya. Jadi sebenarnya gua itu jurusan fisika itu bukanlah jurusan yang gua mau sebenarnya. Nah, jadi gini, gue nggak apa-apa ya cerita sedikit lagi. Jadi this is your platform, artinya tempat untuk your stage. Jadi dulu itu waktu SMA, orang tua gue bilang kalau gue nggak masuk negeri, gue nggak kuliah. Nah, jadi to be honest artinya karena biaya atau apa? Karena biaya, karena memang orang tua gue udah kesulitan finansial dan segala macam. Jadi dulu cita-cita gue, to be honest, frankly speaking, gue dulu pengen banget jadi dokter gigi. Jauh banget memang sebenarnya ke fisika. Tapi gue nggak lulus dokter gigi. Terus gue inget pesan orang tua gue, kalau gue nggak masuk negeri, gue nggak kuliah. Jadi gue harus punya strategi dong. Gue nggak mau memaksakan diri gue. Oke, gue harus dokter gigi. Oke, gue ambil pilihan yang gue pasti masuklah ke jurusan ini. Peminatnya jarang. Pede banget berarti. Iya, karena gue bilang, karena kan dari dulu gue itu memang suka sekolah. Dari dulu gue suka sekolah dan gue bimbingan belajar. Dan menurut gue kalau gue nggak lulus ini, berarti gue selama ini nggak pernah belajar namanya. Bimbingan belajar tuh bukannya juga ngeluarin biaya lagi? Iya, tapi pada waktu itu gue dapet scholarship karena gue juara gitu waktu SMA itu. Gue dari SD emang juara ya. Gue suka gitu loh sekolah. Gue suka banget berkompetisi sebenarnya. Apalagi SD itu ya. Kalau matematika nih sebelum pulang, pokoknya siapa yang bisa jawab dia pulang. Gitu waktu gue SD. Dan gue nggak pernah lewat dari nomor 3. Kalau nomor 1, nomor 3. Dan gue selalu pulang paling terakhir. Gue selalu pulang lebih dulu. Dan gue nggak mau gitu. Gue nggak mau banget pulang paling terakhir. Gue selalu yang pokoknya gue gitu loh. Nah jiwa ini gue mungkin dari dulu udah ada nih ya. Dengan kalau gue compare dengan teman-teman gue. Oke, gue ambillah jurusan fisika. Dimana memang gue juga nggak lemah-lemah banget karena dari dulu gue suka banget yang namanya hitungan, eksak, rumus. Oke lah gitu. Nah, gue mulai nggak apa-apa. Yang pasti gue harus kuliah. Intinya gue harus kuliah. That's it waktu dulu. Mikirnya apa kuliah? Kuliah dan negeri karena nggak bisa kan. Yeah. Nah, singkat cerita, gue masuk Unsri, tapi keadaan orang tua gue tuh masih sangat-sangat kritis juga. Jadi gue kesana itu hasil dari pinjaman dari teman gue. Karena orang tua gue udah minjem kemana-mana, nggak dapet pinjaman untuk gue berangkat ke Sumatera Selatan, ke Palembang. Akhirnya minjem dari teman dekat gue. Gue masih ingat banget itu dulu 3 juta dia minjem. Bokap gue tuh minjem 3 juta untuk gue bisa berangkat ke Sumatera Selatan. Dan untuk pendaftaran ulang gue masih ingat kalau nggak salah 2 juta. Pokoknya sisa duit gue 300.000 dah. Untuk cari kosan, untuk bayar kosan aja nggak ada. Jadi gimana? Nah, gue dengan tulus ikhlas membawa koper gue itu ke kampus, keliling-keliling sambil nunggu teman gue yang dari Medan untuk cari kosan. Dia tiba di Palembang, kita cari kosan bersama. Gue temenin dia. Jadi nggak ada, karena mau nggak mau gue nggak bakal dapat kosan kan, nggak ada duit, cuma 300.000 doang. Mana ada buat kosan? buat seterusnya gitu. Iya, 300.000 mana bisa. Ya udah gue dengan tenang aja menemani teman gue ini cari kosan. Gue temenin doang. Wih mahal ya gitu. Oke, gue denger dari pagi sampai sore itu ya. Gue masih ingat banget. Akhirnya itu di kosan terakhir deh. Gue ingat itu namanya Bedeng Marisa. Itu di Indralaya, Sumatera Selatan. Gue ingat banget. Disitulah memang teman gue ini sanggupnya membayar kosan. Dan pada waktu itu gue langsung cerita ke penjaga kosannya, Pak, saya kesini juga mau cari kosan, tapi saya nggak punya uang Pak, karena saya mau kuliah kesini. Hah, kok bisa? Kalau kamu memang mau, ya udah, mau nggak tinggal bersama saya di kamar saya?
yang apa adanya. Oh, saya mau Pak, saya mau. Dan gue nggak bayar. Itu kamarnya itu sempit banget. Jadi kalau lu ada di buku itu ada gambarnya sebenarnya. Itu kamar kosan itu yang sempit, kamar penjaga kosan, dan gue nginep sama dia. Gue nggak bayar. Gue langsung oke, tanpa pikir panjang, nggak ada 2 detik gue mikir, gue langsung iya Pak, saya mau. Karena gue kesini mau sekolah. Nah di situ perjuangan gue sebenarnya dimulai. Gue makan sekali sehari, bahkan kayak untuk bayar uang, karena kan gue harus bayar buku praktikum. Dan pergi ke kampus tuh dari kosan jalan itu? Jalan gue, lumayan lah. 20 menit kali ya, atau berapa menit itu jauh banget. Malah di Indralaya, Sumatera Selatan tuh panas banget. Udahlah, nggak ada lagi lah yang, ya namanya gue pengen sekolah gitu loh. Dan gue nggak pernah cerita ini ke nyokap bokap gue, karena gue tahu mereka itu juga keuangan kritis. Gue makan sekali sehari, like literally. Gue mensiasatinya makan di sore hari supaya tahan sampai malam dan paginya lagi. Gitulah. Apa biasa makannya apa? Gua kalau di kampus gue itu dulu kita cuma bayar lauknya. Contoh, mau lu nasinya 3 piring, kalau lauknya telur, lu bayar telur doang. Dan itu yang paling sering memang gua dulu, telur. Dan nasinya segunung gitu loh. That's fine ya. Nah di tengah malam gua tuh beli biskuit 1 toples. Gua sengaja membeli itu persediaan just in case di tengah malam lu itu kelaparan. Bener. Tengah malam gua kelaparan, perut gua keroncongan, gua sambil nangis sambil gua makan itu biskuit. Gue bilang, Tuhan ternyata begini ya perjuangan hidup. Gitu loh. Gue sambil menangis tuh meneteskan air mata. Tapi gue bilang, gue mau bertahan. Gue mau tunjukin ke orang-orang kalau gue bisa. Dan semoga one day ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk orang-orang lain yang sedang berjuang. Tenggat, sekarang banyak banget orang yang udah termotivasi dari cerita nyata hidup gue. Gitu. Oke, cerita sedihnya kita kelarin di situ dulu ya. Nah, di semester 5 nih, waktu gue di kuliah di Universitas Sriwijaya, disitulah awalnya gue merasa kalau yang gue lakuin itu nggak sesuai sebenarnya yang gue mau. Udah 5 semester baru nyadar. Baru nyadar. Pengen ini sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya udah 4 semester pertama lo fine aja. Sebenarnya gue udah memang nggak mau aja, cuman kayak gue ngejalani ya udahlah. Di semester 1 ternyata semester 2 ternyata konsentrasi di fisika ini ada namanya konsentrasi geofisika, di mana geophysics ini biasanya kerjanya di oil and gas company. Dalam hati gue gila, gue capek Miss Queen gitu ya, lelah jadi sahabat Miss Queen. Oke, well nggak apa-apa, gue lanjutin di sini, gue ambil konsentrasinya nanti geofisika supaya bisa gue kerja di perminyakan pertambangan. Waduh, itu dulu mimpi gue. Ternyata di semester 5 nih ya, gue ngikutin satu kegiatan kepemudaan. Gue lolos nih acara di Bandung dulu dari seluruh Indonesia, pokoknya yang terpilih hanya 100. Gue kaget juga gue kepilih nih gitu ya. Gue berangkat ke sana, di situ terbukalah. Oh ternyata yang gue suka itu adalah seperti ini, bukanlah eksak, bukanlah perminyakan. Nah di situ awal ceritanya. Jadi mulai itu gue aktif di kegiatan sosial dan sosial lah. Gitu. Hingga akhirnya gue lulus dari S1 Unsri, gue langsung kerja di salah satu non-profit di Jakarta. Mulai dari itulah yang membawa gue hingga hijrah ke social work di S2-nya. Jadi lu setelah lulus pun lu sudah kerjanya pun di non-profit. Di non-profit. Ya? Jadi kalau pertanyaan lu tadi yang kenapa sih sebenarnya gue harus S2? Itu salah satunya. Gue pengen, karena gue selama kerja di non-profit itu kan orang bilang, lu kan S1-nya fisika. Apa yang lu tahu tentang sosial? Even gue udah berpengalaman contoh di lapangan, udahlah ya dari semester 5 gue udah di lapangan nih, ikut volunteering, kegiatan-kegiatan volunteer, gue buat social project dan kegiatan-kegiatan kepemudaan semenjak semester 5 itu. Tapi kan tahu orang-orang masih kayak ngejudge gue itu nggak bisa, gue tuh tetap fisika walaupun gue banyak di field di sosialnya gitu. Akhirnya gue pikir gue harus S2 dan harus di bidang sosial. Gue pengen ngebuktiin kalau apa yang gue lakuin selama ini, gue bisa pelajarin yang formalnya. Gitu. Jadi kayak contohnya, kebayang gak sih gue itu udah di prakteknya ini udah banyak, tapi ilmu formalnya belum dapat. Nah, itu yang membuat gue gue harus ambil S2 di sosial. Supaya gue kombinasikan nih, antara pengalaman praktikal gue di lapangan dengan formal education-nya ya, supaya lebih jadi stronger kan gitu loh. Dan di satu sisi gue bangga, kenapa?
Masalah hitung-hitungan, masalah eksak, gue bisa. S1 gue fisika. Sosial, praktek dan formal education-nya gue udah ada. Jadi gue bisa nih kedua-duanya. Gitu kan? Jadi kayak gue ada kebanggaan. Buktinya waktu gue S2 di semester pertama itu kita belajar statistik. Jadi di kampus gue itu ya, kalau gue baca silabusnya, ketika kita nggak lulus statistik itu langsung di DO. Ya, statistika itu kan salah satu pelajaran yang hitung-hitungan kan. Dan gue seneng banget karena menurut gue S1 gue fisika. Well, gue aman lah di situ. Gue nggak ada ketakutan sedikit pun nggak untuk tidak lulus di statistik ini. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin masih agak, waduh, apalagi yang dari sosial, terus lanjut ke sosial lagi yang jarang belajar statistik, pasti agak-agak worry ya. Tapi kalau gue waktu itu nggak, I'm fine. Gitu loh. Jadi gue bener-bener bangga, gue seneng dengan apa yang gue miliki sekarang ini. Ilmu eksak oke, sosial oke. Gitu loh. Ini menarik nih. Lu waktu tadi bilang semester kelima baru gue sebenarnya nggak kepengen di sini, terutama karena abis ikut kegiatan di Bandung itu kan. Artinya jadi yang membuat lu nggak kepengen di situ bukan karena nggak suka sama fisiknya, tapi karena lu menemukan sesuatu yang lu lebih sukai, begitu kan? True. Gue menemukan sesuatu yang benar-benar yang gue suka, gitu loh. Gue kayak ketika gue ngelakuin kerjaan itu, gue senang, gitu loh. Jadi gue sekilas itu melupakan cuan yang ada di perusahaan minyak yang gue bayangin itu loh, gitu. Kayak gue mikir, masa? Jadi kayak gue tuh waktu itu dilema gitu loh. Kenapa gue senang banget? Ini sosial ini kan nggak punya duit. Tapi kayak gue senang banget, kepuasan batin gue itu puas banget. Gitu. Gue ngikutin kegiatan volunteering di setiap yang gue lakuin kegiatan itu, walaupun nggak menghasilkan uang, kepuasan batin gue ini loh yang membuat gue merasa gue hidupnya itu bahagia. Tapi sekarang kalau lu ngelihat, lu kan sudah menjalani sekarang lu dari mulai di Kolombia, kemudian lu kembali ke sini sekarang, lu berkarya di sini dan lu melihat bekerja secara sosial tuh emang bener nggak ada duitnya atau kayak gimana sih saat ini hari ini gitu? Oke, kalau saat ini sih enggak. Saat ini kerja apapun yang namanya full time job itu pasti dapat uang ya, pasti dapat uang. Tapi memang nggak sebanyak yang kalau kita kerja di profit company contohnya, gitu loh. Nah tapi kembali lagi, gue tanya diri gue, yang gue mau apa sih? Gue seneng nggak dengan apa yang gue lakuin? Walaupun cuannya nggak sebanyak teman gue, cuannya yang banyak banget. Contoh nih ya. Ini salah satu contoh nih, Mas Ali. Waktu gue di New York kan, setelah lulus 2018 kan gue punya kesempatan kerja setahun di sana, OPT. Nah, teman gue yang kerja di Google itu bisa meraup, contohnya, let's say mungkin 100 ribu lah ya, contohnya $100,000 per tahun. Sedangkan as a social worker, lu itu paling cuma dapat berapa puluh ribu per bulan, per tahun. Yang cuma berapa ribu lu dapat per bulan. Tapi kembali gue tanya ke diri gue seneng nggak dengan apa yang gue lakukan sekarang? Gue seneng banget gitu loh. Karena maksudnya duit yang gue dapat itu ya more than enough. Yang pasti nggak kurang gitu loh. Dan nggak lebih banyak. Nah tapi apa yang gue dapatkan itu menurut gue udah bahagia banget. Gue tercukupi, bahkan gue bisa menabung dan gue senang. Itu penting banget gitu loh. Itu yang selalu saya tanyakan ke diri gue sampai saat ini. Gue seneng nggak sih dengan apa yang gue punya sekarang gitu. Gue menyesal nggak sih meninggalkan jurusan gue yang lama? Kadang kan gue ketemu nih sama teman-teman gue yang kerja di perminyakan, di pertambangan, yang earn a lot of money. Gue nggak pernah ngerasa, coba gue dulu lanjutkan geofisika gue ya. Gue nggak pernah bilang seperti itu. Gue senang dengan apa yang gue miliki sekarang. Karena ini memang yang gue mau. Tapi ada nggak, atau bayangan gue mungkin ada kan kayak gue senang sih apa yang gue lakukan, tapi gue juga pengen sebetulnya punya pendapat lebih besar, pasti kan gitu kan? Iya, kan? Manusiawi. Itu manusiawi banget ketika kita pengen, gue juga pengen punya banyak duit. Nah, ya sampai sekarang gue juga pengen punya banyak duit. Tapi bagaimana caranya gue itu mungkin berbeda caranya. Gimana? Gitu. Nah, kalau kayak sekarang ini mungkin kayak gue sekarang kan gue sudah punya yang namanya Yayasan Mimpi Besar Indonesia gitu loh. Nah mungkin untuk saat ini gue nggak punya penghasilan apapun dari situ. Nah tapi jujur nih ya Mas Ali ya, gue beberapa kali nih diundang untuk ngisi acara-acara seminar atau talk show atau tentang apapun itu.
selalu yang ditanyakan itu tentang mimpi besar ini gitu. Menurut gue ya, gue nggak menghasilkan sesuatu dari yayasan yang gue punya ini untuk saat ini, tapi gue selalu menghasilkan udah banyak banget menghasilkan dari menceritakan tentang ini. Mau gimana ya ngejelasinnya ya? Boleh diulang sekali lagi nggak? Oke. Ulang sekali lagi. Oke, ini agak ini ya susah ngejelasinnya. Gue memastikan gue nggak salah paham. Oke. Dari yayasan yang gue punya ini sekarang ini namanya yayasan, gue nggak ada penghasilan apapun dari sini. Yang ada malah pengeluaran. Contoh buat pelatihan, kasih beasiswa ke anak-anak itu pengeluaran. Tapi kalau gue ngisi acara nih ya, contohnya ini ada dari salah satu company yang pengen dia ngundang gue menjadi salah satu pembicara di kegiatannya dia, dan nanti topik yang akan gue bawa adalah salah satu apa yang gue lakukan untuk Indonesia, yaitu Yayasan Mimpi Besar ini. Mereka kan bayar gue untuk share mengenai itu, gitu loh. Jadi secara personal lo mendapat apa income dari situ? Iya, gitu loh. Dari sharing mengenai si Mimpi Besar ini sendiri. Padahal kan awalnya memang dan sampai sekarang ini kan bukan profit gitu loh. Tapi apa yang gue lakukan untuk ini, gue dapatkan itu dari yang lain. Itu yang pertama, ya kan. Nah, yang kedua itu sebenarnya gue selalu percaya apa yang gue lakukan untuk setiap hal-hal kebaikan yang gue lakukan di dalam hidup gue akan mendapatkan balasan itu dari yang lain-lain. Gitu loh, gue nggak pernah maksudnya kayak gue buat ini supaya nanti dapat ini, enggak. Gitu loh, gue pengen memang tulus ngelakuin ini, membuat si yayasan ini dan membuat program-programnya ini tulus memang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Gitu loh, dengan apa yang gue miliki saat ini. Tapi ya gue berharapnya memang one day ada nih donatur yang memang benar-benar nge-support kita. Tapi untuk saat ini gue jalanin dulu apa adanya. Gue jalanin dulu apa yang bisa gue lakuin untuk si yayasan ini. Tapi semoga one day nanti ada nih konglomerat yang bersedia memberikan donasi untuk yayasan ini. Ketika kita memang impact-nya nanti udah besar, semakin ada gitu. Itu. Gimana pendapat lo tentang orang, kan ada juga yang berpendapat gini, ya kalau kita kaya dulu baru nanti kita bantu orang gitu. Ada yang kayak gitu memang. Kita sendiri jadi konglomerat dulu baru nanti kita bisa buka yayasan sendiri dan seterusnya. Benar. Gitu. Ada yang berprinsip seperti itu. Ya, tapi mungkin levelnya dia itu memang udah tinggi ya. Maksud gua kayak mungkin dia itu udah punya harta tapi tunggu lebih banyak lagi baru bisa buat foundation contohnya gitu. Atau bahkan sebelum dia punya harta, dia kan ada juga orang yang gue pengen ngebantu, cuman nanti kalau gue udah kaya baru. Gitu. Kalau gue sih lebih kayak apa yang lu bisa lakuin sekarang ya lakukan aja dulu. Seiring berjalannya waktu lu akan belajar banyak dari situ. Ya kayak gue ini, ya gue kan nggak pernah, yang gue harta gue juga untuk diri gue aja menurut gue masih kurang. Yang namanya manusia itu selalu kurang ya, maksudnya nggak pernah puas. Jadi kayak menurut gue ya lakuin aja dulu apa yang bisa lu lakuin. Dan mimpi gue kan sebenarnya mimpi besar ini udah ada dari 2018 seperti yang gue jelasin tadi ke Mas Ali. Tapi masih kecil-kecilan. Pada waktu itu semua programnya itu memang dari kan gue udah kerja tuh waktu di New York yang gue bilang setahun. Gue berjanji ke diri gue mau menyisihkan sedikit dari apa yang gue punya untuk program itu. Jadi benar, jadi dari 2018 sudah gue sisihkan sebagian dari penghasilan gue untuk running program itu, walaupun masih program kecil-kecilan. Apa sih menjadi programnya? Yang kemarin itu awalnya itu kita, gue punya volunteer di Medan, mereka tuh reach out ke gue langsung tuh, Bang, kami mau dong membuat kegiatan sosial. Oh, yuk gabung di Mimpi Besar. Nah, orang-orang ini yang gue belum pernah ketemu reach out ke gue dan gue dengan senang hati memprovide mereka, kasih tahu apa nih yang dibutuhkan saat ini di sana. Dan waktu itu mereka melakukan penyuluhan ke SMA Negeri 1 Tanah Pinem, itu di pelosok gitu. Mereka melakukan sosialisasi ke sana, membuat semacam simulasi juga untuk tes masuk perguruan tinggi negeri, kemudian menjelaskan juga kalau ada beasiswa nih. Untuk anak SMA yang mau S1 tuh beasiswa dari pemerintah ada, dari luar negeri ada, banyak. Jadi banyak yang informasinya nggak sampai ke sana. Iya, dan kepala sekolahnya tuh nangis ketika volunteer ini ngelakuin kegiatan itu di sana, menangis terharu. Ternyata masih ada yang peduli sama mereka dan mau memberikan informasi yang mereka nggak tahu, gitu loh. Anak-anak SMA ini, kelas 3 SMA ini, yang tadinya yang mau kuliah itu hanya beberapa orang, setelah mereka melakukan sosialisasi itu dan memberitahukan tentang beasiswa dan segala macam itu, 90% mau lanjut kuliah. Kebayang nggak? Betapa terharunya kepala sekolahnya dan guru-gurunya dan anak SMA-nya itu senang banget
Ternyata ada ya. Ternyata setelah SMA itu nggak harus langsung ke ladang, nggak harus langsung kerja. Ada tingkatan selanjutnya. Jadi bener nggak kalau gue bilang, at least dari apa yang lu ceritakan ini ya, salah satu kalau nggak ya mungkin salah satu yang paling menghambat orang itu bukan keinginan, at least di sana ya, bukan keinginan untuk melanjutkan belajar, tapi informasi dan tadi ada rasa takut juga, ada satu tidak tahu dan juga takut nanti gimana soal finansial tadi kan? Bener banget. Mereka bilang gitu, kalau mau lanjut kuliah juga toh nggak ada uang, langsung seperti itu. Buat kegiatan kepemudaan nasional dan internasional event, itu gua jadi panitianya. Kebayang nggak sih kayak seorang Robinson Sinurat yang dulu dari anak dusun bisa mengorganize acara internasional, di mana bahasa Inggris gua masih terbata-bata nggak jelas. Gua nggak peduli, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu gue, bahkan bahasa ibu gue bahasa Batak.